beli-beli barang, Banyak wishlist yang belum kebeli? tapi kalian lagi bokeh. Tenang, kami tidak punya solusinya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rizky Ponomaji dan Umhanimaya. kami di sini kembali dengan konten tips and trick. Nah, untuk yang tadi bercanda guys, jadi cuman intermezzo aja nih. Jadi di sini kami berdua akan share ke kalian tentang Tips and trick beli-beli barang tapi dikala kita lagi bokeh. Nah, mari kita masuk langsung ke videonya. Oke, teman-teman, jadi di sini kita ada 4 hal yang harus kalian siapkan atau kalian harus persiapkan ya. Nah, yang pertama yaitu niat. penting. Nah, itu penting. Niat itu penting karena kalau misalkan kalian punya keinginan tapi kalian nggak punya niatnya atau nggak punya kemauan lah niat itu ya kalian nggak akan jalan meskipun dengan segala macam apa yang kalian punya gitu. Kalau misalkan punya inilah itulah tapi kalian nggak punya niat ya nggak akan jalan gitu maksudnya. Jadi yang paling itu adalah niat. Masuk yang kedua itu adalah kalian harus punya smartphone. Nah, kalau misalkan smartphone kalian kayak aku jadul, terus yang ini kan baru ya, kalau terbaru nggak apa-apa. Yang penting kalian punya smartphone dulu nih, karena yang penting smartphone itu fungsinya ya sama-sama aja, mau kalian si Apple kayak gitu itulah, ataupun yang lain-lain lah, itu masih bisa kalian gunakan gitu. Karena kita di sini tidak akan digunakan main game atau apalah aplikasi-aplikasi yang berat, ya. Jadi kalian harus punya smartphone dulu. Nah, untuk yang ketiga, tentunya kalian harus punya kuota. Ya, kuota. Kenapa harus punya kuota? Iya, kalau kalian ingin mengakses internet, kalian harus punya kuota gitu. Nah, kuota ini ya kalian bebas lah sesuai kebutuhan kalian, mau yang unlimited atau mungkin kalian mau yang berkuota, itu nggak apa-apa karena di sini kuota itu sebagai akses kalian untuk ke internet dan menggunakan aplikasi yang nantinya kita akan pakai nih. Nah, untuk yang keempat, aplikasinya nih, namanya adalah Shopee. Yaps, kalian semua pasti tahu apa itu Shopee ya? Shopee itu adalah satu e-commerce atau ya apa ya maksudnya, jadi aplikasi untuk belanja online ya, aplikasi untuk belanja online. Dan kami berdua sudah menggunakan Shopee itu udah lumayan lama ya. Nah, misalkan di Shopee ini ada salah satu layanan atau fitur yang sangat menarik nih. Namanya adalah Shopee Paylater. itu dia, Shopee Paylater. Mungkin di sini teman-teman yang nonton udah tahu apa itu Shopee Paylater dan cara gunanya. Tapi di sini kami berdua hanya ingin men-share pengalaman kami dengan menggunakan Shopee Paylater ini. Nah, sekilas yaitu Shopee Paylater ini adalah salah satu fitur dari aplikasi Shopee yang mekanismenya itu seperti kartu kredit, dan singkatnya itu kayak gini: beli dulu barang yang kalian inginkan, ya bayarnya nanti, gitu kan? Mudah kan? Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan tentang persyaratan gimana sih cara mengaktifkan fitur Shopee Paylater ini. Nah, yang pertama persyaratannya itu adalah kalian udah punya aplikasinya, udah agak lama, tapi harus udah kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian baru download atau baru install aplikasinya dan kalian belum pakai, itu belum bisa untuk aktifkan Shopee Paylater. Nah, itu ya syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kalian tinggal pilih fitur Shopee Paylater di aplikasi Shopee itu, lalu nanti kalian tinggal masukkan data yang diminta. Misalnya data yang diminta itu adalah yang pertama ada seperti foto KTP, terus foto selfie dengan KTP dan foto diri kalian. Nah, itu diantaranya ciri yang akan diminta oleh pihak Shopee untuk mengaktifkan Shopee Paylater. Nah, setelah itu tinggal kalian tunggu verifikasi dari pihak Shopee untuk mencairkan dana atau memberikan limit Shopee Paylater yang bisa kalian pakai. Nah, di sini aku mau contohin ke kalian gimana cara pakai aplikasi Shopee Paylater saat kita mau beli sesuatu barang gitu ya. Yaps.
Di sini udah aku masukkan ke keranjang. Aku contohin dulu ya pakai barang. Di sini aku mau beli masker. Nah, kita udah masukin barangnya di keranjang, lalu kita checklist dan kita klik check out. Nah, kemudian pada opsi metode pembayaran kita pilih metode pembayarannya itu klik pilihan Shopee Pay Later. Nah, di sini ada beberapa varian atau pilihan yang bisa kalian pilih. Di antaranya kita bisa beli sekarang, bayar nanti. Itu akan tagihannya muncul pada bulan depan. Nah, kemudian selain itu ada juga fitur cicilan. Nah, ini bisa kalian beli barang dengan mencicil barangnya. Pembayarannya itu dicicil. Dengan ada waktunya. Ya, dengan waktu yang berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan juga ya di sana. Nah, di sini ada 3 pilihan cicilan. Yang pertama ada cicilan 2 kali yaitu 2 bulan, kemudian ada cicilan 3 bulan, dan terakhir ada cicilan 6 bulan. Betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja, tinggal kalian pilih mana yang benar-benar kalian butuhkan dan atau benar-benar kalian mampu untuk membayarnya. Misalkan kalau dibayar sekali langsung lunas kalian belum mampu, bisa kalian cicil. Jadi disesuaikan dengan penghasilan kalian juga. Ya. Nah, kalau sudah misalkan aku pilih beli sekarang bayar nanti, langsung kalian klik konfirmasi, dan kemudian setelah itu barang kalian akan sudah terbayar oleh pihak Shopee dengan menggunakan layanan Shopee Pay Later. Otomatis, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Dan tadi ada yang unik nih, tadi sempat nggak kita lihat. Yang menarik itu adalah jika kalian beli dulu bayar nanti, itu kalian nggak kena kayak biaya tambahan ya. Nah itu, jadi kalau misalkan kalian beli yang misalkan 300.000 nih, beli barang apalah, skincare atau apa, kan bayar bulan depan, ya udah kalian bayarnya segitu tetap gitu. Jadi kayak ngasih waktu kita 1 bulan untuk mengumpulkan. Nah gitu menariknya. Cuman tetap aja tadi kalau misalkan yang cicilan itu tentunya ada ya. Ada tambahannya sedikit gitu. Mungkin sekitar berapa ya? Nggak terlalu banyak juga. 5%-an gitu ya. Nah, jadi itu masih worth it lah untuk kalian gunakan gitu, daripada e-commerce yang lainnya juga kan ada tuh. Jadi kenapa kami menyarankan Shopee Pay Later? Karena itu. Oke, ini tadi kan teman-teman udah lihat cara gimana gunain Shopee Pay Later ya. Dan tadi kan Umu udah ngasih cara gunainnya gimana untuk ngebeli kayak perlengkapan cewek ya, kayak misalkan kerudung ataupun skincare ataupun make up untuk yang cewek saya. Nah, sekarang bagian aku nih. Di sini aku ingin nge-share mungkin trik ya, lebih ke trik dan juga tipsnya juga dari aku pribadi, karena aku di sini suka main game. Dan kebetulan aku tuh suka banget sama PS. Nah, PS ini kan kalau kalian tahu juga sih, yang tahu udah suka main, kan ada yang originalnya tuh, karena kita harus mendukung developer juga gitu ya. Jadi kita beli gamenya yang original gitu, khususnya saya ya. Nah, di sini kadang kalian pernah ngerasain nggak sih, kan gamenya itu ya nggak murah gitu ya, yang mahal gitu lah, yang mahal gitu. Jadi di sini misalkan kisarannya gamenya itu 300.000 lah misalkan. Nah, di sana kan tadi kalau kalian ngeh ya di video yang tadi Umu liatin gitu, limit. Nah, kan ada limitnya tuh. Jadi kita nggak bisa beli semua. Nah, sepuas kita untuk semua kita. Jadi ada batasannya juga gitu. Tadi kan limitnya 500.000 nih. Jadi berarti aku bisa belinya itu nggak boleh dari lebih dari 500.000 itu. Nah, triknya adalah yang pertama, yaitu kalau kalian beli game itu cari gamenya yang kalian ingin beli, tapi bukan yang baru gamenya. Jadi yang mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang atau 1 tahun ke belakang yang harganya udah agak turun sedikit nih. Itu yang tips yang pertama ya untuk beli game yang khususnya game PS4. Nah, tadi kebetulan tadi banget sih sebelum kami take video, saya udah beli game Kingdom Hearts 3. Nah, itu kalau nggak salah rilisnya 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Harganya itu untuk region 2 udah 299 tuh. Udah lumayan murah kalau menurut saya, karena di awal rilisnya itu nyampe 700 kalau nggak salah. Dan sekarang udah 300 dan region 2 sih. Nah, itu kan jadi 300 tuh nggak lebih dari limit yang kami punya tuh. Nah, sekarang saya pengen beli itu, tapi berhubung pas hari ini banget, karena sekarang tanggal 30 ya,
jadi saya nggak nyimpan uang yang terlalu banyak gitu. Nah tapi saya pengen beli game itu gitu. Caranya ya tadi kita pakai Shopee Letter. Tapi kan aku pribadi nih salah satu orang nggak mau dicicil misalkan 2 kali atau 3 kali yang terjatuhnya lebih mahal. Meskipun sedikit sih ya, nggak terlalu mahal 100.000 ya, nggak terlalu mahal, tapi ya namanya juga hitungan lah gitu. Jadi aku yang pilihnya yang bayar nanti ya. Beli sekarang bayar nanti. Nah itu aku pilih yang itu. Jadi singkatnya gini, sekarang kan tanggal 30, berarti tagihan aku masuk ke tagihan kan sekarang tanggal 30 Juni. Nah ya 30 Juni. Berarti tagihannya masuk ke tagihan bulan Juli. Nah bulan Juli. Penghitungan untuk pembelian itu dihitung dari setelah tanggal 26. Nah ya. Jadi aku tuh bayarnya berarti bulan Juli atau dan jatuh temponya itu pada tanggal 5 Agustus. Nah berarti tuh aku kan sekarang Juni 30 Juni nih, aku bisa bayarnya kalau misalnya belum punya banget uang 30.000 itu, aku masih punya waktu sampai Agustus sebelum tanggal 5. Iya. Tuh gimana, nggak enak gimana tuh. Jadi kalian bisa istilahnya nih, kalian masih bisa nonton lah misalkan atau jajan kemana, tambah kalian juga bisa menyimpan uang itu atau kayak menyimpan uang itu untuk beli game ini gitu. Nah itu tips dari aku pribadi untuk yang suka main game, tapi usahakan main gamenya tuh original gitu. Dan alasan kenapa saya jadi suka beli game fisik gitu ya, yang kaset itu, karena bos tanggal 1 Juli nanti udah berlaku tuh PPN yang digital 10% nih. Lumayan banget ya, lumayan banget, lebih dari yang tadi cicilan gitulah, nggak lebih dari 10% kan. Kalau misalkan aku beli yang harganya 500, PP-nya udah berapa tuh? 50 ya? 50.000 tuh udah lumayan. Kalau misalkan yang 1 juta itu udah 100.000. Nah jadi itulah, jadi aku pribadi udah jadi beralih ke mending beli kaset lah. Toh kalau kaset masih bisa dijual lagi gitu. Tapi itu untuk kalian yang punya konsol ya, kayak misalkan PS4 atau Switch ataupun Xbox One seperti itu. Nah kemudian untuk misalkan ada punya pertanyaan gimana sih cara nentuin limit dari Shopee PayLater ini. Nah sebenarnya untuk limitnya itu sendiri kita nggak bisa nentuin kita pengen berapa, tapi ya, dikasih kayak otomatis dari Shopee-nya disesuaikan dengan kayak bukan ya, yang pertama mungkin itu ya dari penghasilan, dan yang kedua itu dari jumlah harga produk-produk yang sebelumnya kita beli dari pertama dari pertama kita download aplikasi Shopee. Suka belanja gitu ya. Jadi misalkan kalian suka belanjanya barang-barang yang mahal, berarti kalian akan diberikan limit juga yang lumayan besar. Nah, iya betul. Kalau kalian belinya dengan harga produk-produknya yang murah-murah, berarti kalian akan dikasih limit yang kecil juga. Jadi kayak disesuaikan Shopee itu, wah ini orang-orangnya yang suka beli barang-barang mahal, berarti akan mampu untuk membayar limit yang besar gitu. Jadi sesuai kemampuan kalian gitu. Jadi di sisi lain kenapa Shopee ya istilahnya kan ini enak nih aplikasinya, tapi masa sih nggak ada persyaratan atau gimana gitu. Tentu pasti ada bukan kelemahan sih, lebih ke balance biar seimbang gitu. Jadi kayak Shopee itu memperhitungkan juga, nggak akan mungkin bikin konsumennya itu kelabakan nanti susah untuk bayar gitu. Karena ini kan memang dibayar oleh si Shopee-nya gitu. Kalau misalkan kita nggak bayar, ya kayak debt collector aja gitu, nanti gimana gitu ya, bakal bisa kayak gitu ya. Betul. Jadi aku juga mau nambahin sedikit sih, jadi betul ya kalau misalkan Shopee kamu nih, akun Shopee kamu udah misalkan 3 atau 4 tahun dipakai, terus kamu suka beli barangnya di atas 500 atau 300.000, ya mungkin kamu bisa dapetin limitnya itu 2 juta atau 1 juta. Kayak gitu. contoh punya aku juga awalnya itu dapat limit 1.500.000. Nah, itu. Tapi ketika kemarin ada pandemi, jadi limit itu dikurangi oleh pihak Shopee untuk menanggulangi penurunan ke tingkat ekonomi gitu. Ya, untuk stabil lah. Ya, agar menstabilkan tingkat perekonomian dikurangi, jadi batasnya itu hanya 500.000. Tapi itu masih lumayan lah ya. Masih bisa dipakai. Nah gitu. Jadi dewasalah untuk berbelanja sih. Baik lagi, jadi nggak bisa kita asal-asalan nggak bisa kita asal beli inilah, beli itulah. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Meskipun di sini aku kan beli sesuai hobi ya, dan Umu juga beli sesuai apa yang Umu inginkan gitu. Tapi baik lagi kita harus lebih dewasa lagi untuk
membelanjakan uang, tetap aja kan akhirnya kita bayar gitu. Tetap aja uang kita, cuman kan di sini yang kita ingin bagikan adalah kita nggak perlu langsung toh-tohan ngeluarin uang langsung banyak gitu, karena kan kita nggak tahu mungkin kehidupan sebulan yang akan terjadi itu nggak tahu kita butuh apa gitu. Jadi kayak kita tuh lebih cerdas lah untuk mengatur uang, tapi hobi terpenuhi gitu maksudnya. Oke teman-teman, sekian tips dan trik dari kami. Semoga tips dan trik yang kami berikan dapat memberikan inspirasi ke kalian untuk dapat memanage keuangan kalian dengan bijak dan baik. Dan kalian masih tetap bisa memenuhi keinginan kalian untuk membeli barang yang hedon mungkin, tapi tetap tadi bisa memanage uang kalian dengan baik. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa lakukan Klik like. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, Kalian boleh klik dislike. dan agar channel kami terus berkembang dan bisa menguploadkan video-video yang lebih menarik lagi, kalian bisa lakukan Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui kapan kami upload video selanjutnya. Jangan lupa komen ya, jangan lupa komen. Dan terima kasih sudah menonton. See you on next video.